أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Datang dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, pernah satu hari kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah majelis ilmu. Di dalam majelis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira kepada para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang ke hadapan kalian seorang pemuda yang akan menduduki dan mendiami surga Allah Subhanahu wa taala." Mendengarkan kabar gembira tersebut, para sahabat sangat senang dan gembira. Di sisi lain, sahabat penasaran siapa gerangan pemuda yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendiami dan menduduki surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar dalam keadaan wajahnya yang masih basah, mungkin karena baru saja mengambil air wudu. Lantas masuk ke dalam majelis ilmu tersebut dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam kepada para sahabat. Setelahnya itu sang pemuda ini berlalu pergi meninggalkan kami. Dan keesokan harinya dalam keadaan bermajelis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang ke hadapan kalian seorang pemuda yang akan menduduki dan mendiami surga Allah Subhanahu wa taala." Kembali pemuda tersebut hadir, datang dalam majelis ilmu itu dalam keadaan wajahnya masih terbasahkan oleh air wudu, lalu memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam kepada para sahabat, dan setelahnya itu dia berlalu pergi meninggalkan kami. Dan keesokan harinya, di hari yang ketiga, di dalam keadaan dan kondisi kami bermajelis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali kalimat yang sama di hari yang pertama dan di hari yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang ke hadapan kalian seorang pemuda yang akan menduduki dan mendiami surga Allah Subhanahu wa taala." Tidak lama kemudian datang kembali dan muncul kembali pemuda yang sama di hari yang pertama, di hari yang kedua. Pemuda yang sama muncul dan datang masuk ke dalam majelis ilmu tersebut dalam keadaan wajah yang masih terbasahi dengan air wudu. Setelah itu memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam kepada para sahabat. Setelahnya itu pergi berlalu meninggalkan majelis tersebut. Lantas ada salah seorang sahabat di dalam majelis ilmu itu bernama Abdullah bin Amr ibnul As. Penasaran, apa sih kelebihan daripada pemuda tersebut? Lantas Abdullah bin Amr bin Ibnul As ini pergi mengikuti pemuda Ansar tersebut. Lantas sesampai ke rumahnya, Abdullah bin Amr ini meminta izin kepada pemuda Ansar ini untuk menginap, tinggal sejenak selama 3 hari dan 3 malam di rumah si pemuda tersebut. Dengan tujuan Abdullah bin Amr ini penasaran, apa kelebihan daripada pemuda ini? Amalan apa yang dia lakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari berturut-turut mengatakan bahwa pemuda inilah yang akan mendiami dan menduduki surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menurut Abdullah bin Amr ini, pemuda ini memiliki amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Sehingga singkat cerita, pemuda tersebut mengizinkan Abdullah bin Amr ini untuk
tinggal sejenak 3 hari 3 malam di rumah beserta dengan pemuda kaum Ansar tersebut. Setelahnya Abdullah bin Amr ini memperhatikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemuda Ansar ini. Ternyata Abdullah bin Amr ini tidak melihat dan tidak mendapati kelebihan amal ibadah yang dilakukan oleh sang pemuda tersebut. Pikiran Abdullah bin Amr mengatakan bahwa mungkin pemuda ini melakukan qiyamul lail sepanjang malam, mungkin pemuda ini melakukan zikrullah sepanjang hari, atau mungkin ada amalan-amalan ibadah yang lain yang dilakukan yang belum pernah dilakukan para sahabat. Tapi ternyata selama 3 hari 3 malam tinggal di rumah pemuda tersebut dan melihat kegiatan-kegiatan pemuda tersebut, tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa. Pada akhirnya Abdullah bin Amr mengatakan kepada para pemuda tersebut, "Wahai saudaraku, sesungguhnya tahukah engkau apa tujuan saya untuk menginap tinggal sejenak bersama engkau di rumahmu?" Kata Abdullah bin Amr bahwa sesungguhnya saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis ilmu itu menyampaikan bahwa akan ada pemuda yang akan menduduki dan mendiami surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata engkau yang hadir dalam 3 hari berturut-turut selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tersebut. Olehnya itu saya penasaran, amalan apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini 3 hari berturut-turut. Kata pemuda tersebut, "Ketahuilah wahai Abdullah bin Amr, saudaraku, sesungguhnya tidak ada amal ibadah yang istimewa yang saya lakukan kecuali hanya satu, yaitu saya setiap malamnya tidaklah akan nyenyak tidur, tidak akan terbaring tidur sebelum saya menyucikan dan membersihkan hati saya." Caranya bagaimana? Saya mengikhlaskan, saya memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan saudara-saudara saya, sehingga dalam hati saya ini tidak tersimpan rasa iri, rasa dengki, bahkan rasa dendam kepada salah seorang di antara kita. Ternyata Abdullah bin Amr ini barulah tersadar, ternyata amal yang setiap harinya dilakukan oleh para sahabat, ternyata ada amalan yang tidak mampu dilakukan para sahabat, yakni mensucikan dan membersihkan hatinya dari hal-hal yang sedikit bisa mengotori hati tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka